Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kembali lagi di channel Mau Belajar. Oke, mari kita mengerjakan lagi soal analitik ya untuk persiapan UTBK-nya. Oke, dari nomor 1. 6 regu lomba gerak jalan berasal dari 3 SMA, yakni Regu Sudirman dan Diponegoro dari SMA 1. Oke, berarti kita tulis saja dulu sini. SMA 1 itu apa aja? Sudirman grupnya dan Diponegoro. Kemudian Regu Hasanuddin dan Antasari berasal dari SMA 5. Oke, berarti Antasari sama Hasanuddin ya. Ini SMA berapa? SMA 5. Kemudian Regu Patimura dan Teku Umar. Patimura sama Teku Umar itu SMA berapa? SMA 7. Nah, satu regu dari SMA 7 datang terlambat. Nah, berarti sehingga tidak diperbolehkan mengikuti lomba. Jadi salah satu dari dua grup ini tidak boleh ikut lomba ya, tapi kita belum tahu siapa gitu ya. Kemudian jika masing-masing regu dari SMA 5 selalu berangkat setelah regu dari SMA yang berbeda atau yang lain, maka kemungkinan urutan regu adalah, nah jadi SMA 5 ini dia harus di belakang SMA yang lain gitu ya, nggak boleh berurutan Antasari, Hasanuddin gitu ya, atau Hasanuddin baru Antasari, nggak boleh berurutan ya, harus ada SMA lain dulu di depannya baru dia di belakang gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Kemungkinan urutan regu adalah, nah, sekarang kita eliminasi dari yang ini dulu ya. Jadi ini harus ada salah satu ya, nggak boleh dua-duanya nih. Jadi kita cari kalau ada yang dua-duanya, coret ya, Patimura sama Teku Umar. Karena salah satu yang boleh ikut. Oke, yang A, Patimura, Teku Umar, ini salah ya. Ada dua nih, nggak boleh. Kemudian yang B, oke salah satu Teku Umar aja. Kemudian C, Teku Umar, ya bener. Kemudian yang D, Teku Umar, ya itu aja. Kemudian yang E, Teku Umar, Patimura, nah nggak boleh ya. Berarti tinggal B, C, sama D. Nah sekarang di clue yang selanjutnya yaitu SMA 5 ini, dia harus di belakang SMA yang lain gitu ya, nggak boleh berurutan dua-duanya SMA 5, atau dia nggak boleh di nomor 1 ya, karena kalau di nomor 1 kan nggak ada SMA di depannya gitu ya. Berarti kita cari nih Antasari atau Hasanuddin di nomor 1, ada nggak? Oke, ini ada tapi sudah dicoret ya. Nah ini yang C, nggak boleh. Nah sekarang antara B dengan D, pilih ya. Coba lihat yang B, Sudirman, Hasanuddin, Antasari. Nah, kan nggak boleh berurutan ya, berarti Hasanuddin, Antasari ini nggak boleh ya, harus ada SMA lain di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, berarti nggak boleh nih. Yang benar D. Coba kita lihat Teku Umar, Hasanuddin. Ya benar, Hasanuddin kan setelah Teku Umar ya, SMA lain nih. Kemudian Diponegoro, Sudirman, Antasari ya. Benar, Antasari kan di belakangnya SMA yang lain. Sudirman nih SMA 1 ya. Antasari SMA 5. Berarti yang ini benar, yang D. Next. Harga sewa di 6 blok perumahan berbeda. Rumah di blok B lebih mahal daripada rumah di blok A. Nah, misalnya kita buat seperti ini nih. Yang mahal itu lebih kanan gitu ya. Berarti rumah di blok B lebih mahal daripada di blok A, tetapi lebih murah daripada di blok E. B itu lebih mahal daripada A, tetapi lebih murah daripada E. Gini ya. Nah, kemudian rumah di blok F lebih murah daripada di blok A. Oke. Dan di blok C. Nah, F ini lebih murah nih dari A sama C. Nah, C-nya kita nggak tahu dia apakah di sini, atau di sini, atau di sini ya. Nah, kita taruh dulu di bawah aja gitu. Kemudian, harga rumah di blok C lebih murah daripada di blok A. Nah, gimana tuh? Oh, belum nih. Rumah di blok D lebih mahal daripada di blok F. Tetapi lebih murah daripada di blok C. Nah, D ini lebih murah daripada blok C, tetapi rumah di blok D lebih mahal daripada di blok F. Berarti bisa masuk ke atas nih ya.
Nah, F ini bisa di sebelah sini. Kemudian D sama C. Nah, bisa masuk sini. Ya enggak? Nah, sekarang gini nih urutan yang benar ya. Berarti rumah yang harga sewanya termurah kedua adalah rumah di blok. Nah, ini kan yang paling murah. Berarti kedua termurah adalah ini ya. Blok D. Yang D. Lanjut. Suatu perguruan tinggi memberikan kesempatan pendidikan kepada siswa berprestasi dengan ketentuan pilihan jurusan sebagai berikut. Setiap siswa boleh memilih 4 jurusan. Oke, siswa milih 4 jurusan. Kemudian, jurusan yang dapat dipilih adalah sastra, farmasi, seni, kedokteran, psikologi, ilmu politik, dan komunikasi. Oke, yang ini ya. Kemudian, siswa boleh mengambil kedokteran atau psikologi tetapi tidak keduanya. Nah, berarti kedokteran itu harus, kalau dia ngambil kedokteran dia nggak boleh ngambil psikologi. Dan begitu pun sebaliknya, kalau dia sudah ngambil psikologi nggak boleh ngambil kedokteran gitu ya. Jadi ini maksudnya atau ini garis miring ini salah satu. Kemudian ilmu politik dan farmasi tidak boleh diambil dalam kesempatan yang sama. Oke. Politik atau farmasi sama artinya dengan syarat yang pertama sebenarnya, itu cuma beda kalimat aja gitu ya. Jadi nggak boleh keduanya ya dalam kesempatan yang sama. Kemudian farmasi dan psikologi harus dipilih bersamaan. Nah, ini ketiga ini. Jadi farmasi, kalau dia sudah ngambil farmasi dia harus plus ngambil juga psikologi ya. Begitupun juga sebaliknya. Kalau sudah ngambil psikologi harus farmasi ikut gitu ya. Nah, kemudian jika dalam suatu kesempatan seorang siswa mengambil psikologi. Oke, berarti dia sekarang sudah memutuskan nih milih psikologi ya. Jurusan lain yang harus diambil siswa tersebut adalah, nah dia udah ngambil psikologi maka dia harus ngambil farmasi. Nah, kemudian jurusan apa lagi yang lain? Nah, karena dia ngambil farmasi, maka politik nggak boleh ya, coret. Kemudian karena sudah ngambil psikologi, kedokteran nggak boleh. Nah, jadi kita punya nih kunci sebenarnya. Kalau ada kedokteran sama kalau ada politik harus kita eliminasi dulu ya. Coba yang A. Ini ada kedokteran nih, salah. Kemudian B belum ada ya. Kemudian C politik, salah. Ini juga ini ada politiknya, salah. Kemudian yang ini ada kedokteran, salah. Berarti yang tidak ada kedokteran dan politik itu yang B jawabannya. Oke, lanjut. Seorang ibu membeli buah di pasar dengan kriteria murah dan segar. Dari 5 macam buah yaitu anggur, belimbing, ceri, duku, dan pisang, diperoleh harga dan kesegaran buah sebagai berikut. Oke, kita punya 2 kriteria nih. Yang pertama harga, kemudian segar gitu ya. Nah, kita lihat syarat-syaratnya nih. Harga anggur lebih tinggi daripada harga ceri. Oke, kita sepakati yang lebih kanan tuh lebih tinggi ya harganya ya. Nah, berarti harga anggur lebih kanan daripada ceri. Dibanding pisang, ceri lebih segar. Nah, ceri lebih segar daripada pisang. Kita anggap yang ke kanan lebih segar ya. Berarti ceri lebih segar dari pisang. Kemudian harga ceri lebih tinggi daripada harga belimbing. Nah, harga ceri lebih tinggi daripada harga belimbing. Berarti di sini belimbing nih. Ceri lebih mahal ya. Kemudian dibanding duku, belimbing lebih segar. Oke, belimbing lebih segar. Kita tidak ada informasi di sini ya. Belimbing lebih segar dari duku. Nah, kemudian harga belimbing lebih tinggi dari harga duku. Oke, di sini kan sudah ada nih belimbing ya. Berarti lebih tinggi belimbing dari duku. Kemudian dibanding anggur, duku lebih segar. Oke, duku lebih segar dari anggur. Berarti di sini anggur nih. Ya. Kemudian harga duku lebih tinggi dari pisang. Duku lebih tinggi dari pisang. Oke, berarti pisang lebih kiri ya, duku lebih kanan, lebih mahal. Kemudian
Dibanding ceri, belimbing lebih tidak segar. Berarti ceri lebih segar daripada belimbing. Nah, gimana nih? Berarti ini ceri di sini lebih lebih kanan daripada belimbing ya. Nah, sedangkan tapi pisang ini tidak tahu hubungannya dari pisang dengan ketiga yang ini. Apakah pisang di sini, di sini, di sini atau di sini ya? Oke, kita tulis saja begini deh. Intinya adalah di sini ceri, di sini di bawahnya nih pisang ya. Jadi ini ceri lebih segar daripada keempat ini. Pisang nggak tahu dia posisinya di mana. Intinya yang tiga ini sudah tahu ya, bahwa belimbing, duku, kemudian anggur. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Jika ibu tersebut akan memilih dua buah yang paling murah dan yang paling segar, jadi yang termurah dan tersegar berarti yang mana? Yang termurah adalah yang paling kiri, yaitu pisang. Kemudian yang tersegar adalah satu ya, yaitu ceri. Berarti yang termurah dan tersegar apa? Pisang dan ceri. Mana? Yang A. Oke. Lanjut. Agung menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Agung ingin tentram sebelum menikah. Oke, kita buat yang sebelum sebelah kiri, setelah sebelah kanan ya. Berarti tentram. Tentram itu apa? Sebelum menikah, berarti tentram lebih kiri. Sebelum nikah ya. Kemudian melanjutkan pendidikan setelah punya jabatan. Oke, nggak ada hubungannya di sini ya. Berarti pendidikan itu setelah punya jabatan. Nah, berarti jabatan di sini. Nah, kemudian dan menikah sebelum punya jabatan. Nah, karena menikah sebelum punya jabatan, maka kita bisa tarik ke sini nih ya. Di sini nikah, di sini tentram berarti kan. Nah, udah kita nggak pakai ini lagi. Kemudian dia juga akan menikah setelah punya pekerjaan. Jadi, nikah setelah ada pekerjaan. Nah, cuma tentram sama pekerjaan belum ada hubungannya ya. Kita taruh dulu di bawahnya ya. Pekerjaan. Nah, kemudian setelah punya jabatan, ia akan sukses. Oke, setelah jabatan dia sukses. Nah, tapi hubungannya dengan pendidikan belum tahu ya. Di sini sukses. Kemudian jika saat ini Agung telah punya jabatan, maka keinginan yang telah tercapai adalah berarti yang telah tercapai yang sebelum jabatan ini, ya enggak? Saat ini kan dia sudah punya jabatan nih. Yang sudah tercapai berarti yang tiga ini. Tentram, nikah, pekerjaan. Tentram, nah ini enggak sukses. Pendidikan enggak. Sukses enggak. Tentram, kerjaan, nikah. Nah, tentram, kerjaan, nikah ini yang D ya. Kemudian ini pendidikan salah. Oke, berarti yang D. Oke, itu dulu adik-adik untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk terus menonton video di channel Mau Belajar. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.